ketika benar ya sebutnya kalah lah wong ngotot tuh. Makanya yang ngotot tuh kadang-kadang malah menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan Al-Quran, Alladzina atainahumul kitaba ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina utawi wong akeh ataina kang wis paring sapa kita Allahum ing alladzina wis paring alkitaba ing kitab. Ai a'taina tegese wis paring sapa kita Allahum ing alladzina wis paring ilmu Taurati ing ilmu ne kitab Taurat iku ya'rifuna pada ngerti sapa alladzina hum ihu ing Kanjeng Nabi ay Rasulullah tegese ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'rifatan kelawan ngerti jaliyatan kang jelas yumayisuna pada bisa bedaaken sapa alladzina bainahu antarane Kanjeng Nabi wa baina ghairihi lan liyane Kanjeng Nabi kama ya'rifu kaya oleh kaya kama ya'rifuna kaya oleh ngerti sapa alladzina abna'ahum ing piro-piro anake alladzina la tastabihu tegese ora bakal samar alaihim ing atase alladzina sapa abna'uhum piro-piro anake alladzina wa abna'u ghairihim lan piro-piro anak liyane alladzina. Jadi orang-orang yang diberi ilmu tentang kitab Taurat itu akan mengetahui sifat-sifat Nabi seperti mereka mengetahui anak-anaknya, bahkan lebih mengkolon. Jadi orang-orang ahlul kitab atau Yahudi itu kan diberi oleh Allah kitab, arane kitab Taurat. Nah orang-orang Yahudi yang oleh Allah diberi kemampuan untuk memahami kitab Taurat, orang ini akan mengerti sifat-sifat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Konon mengertinya seperti mereka mengerti apa nih anak-anaknya. Jahid anaknya pitu itu pasti apal. Kena anaknya kita, kini si duduk ini. Oh, kini Yuli bagian bagus sudah anak kita mikir-mikir. Anak kita maaf tuh. Terus apa mana pitu apal kabeh beli jahid ini anaknya. Itu pasti apal kepada anak-anaknya sendiri tuh. Maaf tuh, wongnya seperti ini, wataknya begini, doyannya mungkin harus apalah. Nah, orang-orang Yahudi yang diberi pengertian mengenai kitab Taurat, dia hafal Kanjeng Nabi, mengerti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sifat-sifatnya. Sehingga ketika Nabi Muhammad mengaku nabi, orang-orang Yahudi yang diberi pengetahuan tentang apa kitab Taurat apa bahwa ini benar Muhammad nabi akhir zaman yang dijanjikan oleh Allah. Tuh, harusnya begitu karena hafal seperti mereka hafal kepada anak-anaknya. Qala dawuh sapa Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar takon li Abdullah bin Salam maring Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam itu ulamanya Yahudi. Kaifa hale kaya apa to? Kaifa iku hale kaya apa to hazihil ma'rifatu utawi iki la ma'rifah mengetahui pengetahuan al-madhkura tukang den tutur fi hadhil ayati ing dalam iki ayat. Faqala mangkan jawab sapa Abdullah bin Salam, ya Umar, laqad araftu
yakti teman-teman ngerti sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi Muhammad hina ra'aitu ing dalam nalikane ningali sapa ingsun hu ing Muhammad. Abdullah, tahu dari mana kamu bahwa Muhammad ini adalah Muhammad yang disebutkan dalam kitab Taurat sebagai nabi akhir zaman? Jawabnya Abdullah bin Salam, saat saya melihat Muhammad, saya sudah tahu bahwa inilah Muhammad yang dijanjikan oleh Allah sebagai nabi akhir zaman. Kama arifu kaya oleh ngerti sopo ingsun ibni ing anak ingsun. Saya tahu begitu melihat inilah nabi akhir zaman, inilah Muhammad yang dijanjikan dalam kitab Taurat oleh Allah. Seperti ketika saya melihat anak-anak akelo, saya akan tahu dengan melihat anak kita. Kian otong, dua buah anak samping otong, mana tong, kira mana dua anak, mana. Enak boy, mana sih, mana, gitu ya. Hafal itu, walaupun anaknya banyak ya, jahit di sini. Ya. Begitu ya, makanya soal seperti saya anak mau jahit, kayak pondok ya, gawe apa namanya itu kobongnya, siji loro telu. Kono kebak, nah kobongnya dinamai Bani Jahid. Anak jahit 11 di kono sih mondok. Guru terus, wis jelas. Keluarga gue. Ya, tuh. Jadi wa ma'rifati utawi nginawruhane ingsun bi Muhammadin ing Kanjeng Nabi Muhammad iku bahkan asyaddu luwih banget min ma'rifati tanimbang nginawruhane ingsun bi ibni kelawan anak ingsun. Bahkan saya lebih paham kepada Nabi Muhammad daripada anak-anak ujare Abdullah bin Salam. Faqala maka dawuh sapa Umar sahabat Umar, fa kaifa maka iku hale kaya apa to zalika, kok bisa begitu Abdul Salam? Faqala maka dawuh sapa Abdullah bin Salam, asyhadu nakseni sapa ingsun annahu ing satamne Kanjeng Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah haqqan kelawan benar. Wa qanna'ata lan teman-teman nyipati ing Kanjeng Nabi Muhammad sapa Gusti Taala fi kitabina ing dalam kitab kita. Gusti Allah sudah menjelaskan sifat-sifat Kanjeng Nabi akhir zaman dalam kitab Taurat, sehingga orang yang memahami, belajar, paham kitab Taurat pasti dia paham, ngerti, paham bahwa akan ada nabi akhir zaman dengan ciri-ciri yang ada pada Kanjeng Nabi. Wala adri lan orang ngerti sapa ingsun ma ing perkara tasna kang agawe sapa anisau. Justru kami itu lebih paham kepada sifat Kanjeng Nabi Muhammad dalam kitab Taurat daripada kami memahami istri-istri kami. Konon sok Pak RT apal beli esok jam 7 rabi menggawe apa, turuwe wayang apa, turuwe miring tang kurep tang ngorong. Enggak begitu paham walaupun hidup sudah lama. Tapi orang yang memahami kitab Taurat dia lebih paham daripada memahami istrinya, lebih paham sifat-sifatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqabala maka nuli nucub sapa Umar sahabat Umar asahu ing sire Abdullah bin Salam. Wa qala lan dawu sapa Umar wafaqa mugi paring taufik ka ing sira sapa Gusti Allah Gusti ya abasai Abdullah bin Salam. Faqad sadaqta maka yakti teman-teman benar sapa sira Abdullah bin Salam. Wa inna fariqan lan satemene pantan minhum kang tetep saking ahlul kitab min ahli kitab saking ahli kitab iku layak tumuna yakti pada ngumpetaken sapa fariqan al haqqo ing perkara kang bener ai amro Muhammadin tegese ing perkarane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hum hale utawi fariqan iku ya'lamuna pada ngerti. Harusnya orang-orang Yahudi yang diberi pemahaman tentang kitab Taurat, dia itu tahu betul, ngerti betul, paham betul tentang Nabi akhir zaman yang arane Muhammad dan uangnya tuh itu harusnya ya.
Tapi sebagian dari orang Yahudi itu dia mengumpetkan, menyembunyikan, ya, menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang dia temukan dalam kitab Taurat. Duduk kieu nabi akhir zamanku, kieu duduk. Sebagian itu menolak, mengingkari, menyumputkan, nggak ada ciri begini, padahal ada. Nah itu dia menyembunyikan kebenaran. Anna sifata Muhammadin isa tamana sifate kanjeng Nabi Muhammad iku maktubatun den tulis fi Taurat ing dalam kitab Taurat wal Injil lan kitab Injil. Wa inna kitamanal haq lan satemene ngumpetaken perkara hak, perkara bener iku maksiatun dosa. Jadi menyembunyikan kebenaran adalah dosa. Begitu Mel. Ya Mel ya. Mel. Ya, ini mau kado. Al-haqqu utawi perkara hak kebenaran iku mirabbika saking pangeran ira. Sing lafal al-haqqu mirabbika iku mubtadaun mubtada wa khabarun dan khabar. Al-haqqnya mubtada, mirabbiknya itu khabar. Ai al-haqqu tegese utek kebenaran alladzi anta kam utawi sira iku alai ngatasi alladzi ya rasul he kanjeng rasul iku kainun tetap min rabbika saking pangeran ira wa yahtamilulan muka apa anal haq satamene lafal al haq iku khabarun dari khabar mubtadaun kang utai mubtadae iku mahdzufun den buang ai ma tegese utai perkara katamu kang ngumpetaken sapa alladzina utul kitab ing ma huwa yoma iku al haq bener wa qara'a maca sapa ali radhiyallahu anhu al haqqu min rabbika binasfi lan maca nasab Allah Allah ing atas satu menelafal hak iku badalun dari badal minal awal maf'ul tegese utara dari maf'ul sing lafat liya lamun kedua lafat ya lamun. Karena kebenaran itu datangnya dari Allah fala takunanna mangka ojo ono sapa sira kabeh temen iku minal mumtarin dari termasuk orang-orang yang ragu-ragu bahwa Nabi Muhammad ini sifatnya ini, kanjeng Nabi sifatnya ini, kemudian kanjeng Nabi dapat wahyu dari Allah ini. Itu adalah kebenaran dari Allah. Semuanya kebenaran itu dari Allah. Maka fala takunanna minal mumtarin. Kamu jangan ragu-ragu bahwa itu kebenaran dari Allah. Bapak Jahid, kalau pengen anu-anu kamu harus ada subuh 41 kali. Itulah jalannya begitu Pak Jahid ya. Mau jangan ragu-ragu ya tablis ya kejebur Pak Jahid. Ya. Iyalah. Jadi bagaimana? Ya sudah saja kerjakan. Nanti kita lihat Allah bagaimana memberikan balasannya dunia dan akhiratnya. Jangan ragu-ragu fala takunanna minal mumtarin. Jangan engkau menjadi orang yang ragu-ragu ketika Gusti Allah misalnya dawuh ki mel yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Orang-orang yang punya ilmu itu ditinggikan derajatnya. Ya sudah cari saja ilmu. Ono mel. Jangan cari wong lanang sih akeh mel ya. Anak Otto, Asep, atau maning. Terus. Tuh mel. Ya sudah saja kamu ya mencari ilmu. Ya, cari belajar. Kalau jangan ada hafalnya hafalkan. Gua ngapalkan oleh apa sih ya? Iya jangan oleh apa nanti Gusti Allah itu kan. Terusan baca Quran ya sudah baca saja. Dan dapat apa? Ya dapat apa nanti apa dari Gusti Allah kono. Jadi fala takunanna minal mumtarin. Semua yang disyariatkan dalam Al-Qur'an, yang ditetapkan dalam Al-Hadis itu sejatinya adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan termasuk orang yang ragu-ragu. Persoalannya kadang-kadang faktanya tuh ya pasti akan ada perbedaan antara Kiai Ahmad Jazuli At-Cahayatani dengan misalnya Kiai Idrus Al-Qudusi. Akan ada bagaimana? Ya itulah indahnya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalau menurut
Habib Quraisy Shihab, Al-Quran itu bagaikan mutiara yang selalu bersinar. Dipandang dari sudut mana saja dia akan bersinar. Dipandang dari sudut ini dia bersinar. Dipandang dari sudut ini dia bersinar. Dipandang dari sudut dia bersinar. Maka Al-Quran itulah yang akan membuat banyak warna-warni di alam dunia ini. Dan warna-warni itulah yang menyebabkan dunia itu indah. Oh, no. Cobalah menonge pada kabeh kaya Idrus kabeh enak kan kira-kira? Enak. Hah? Enak. Enak. Gelis bosen bilang Idrus 5 menit mongkok. Kita kan ya? Tapi bosen dalam Idrus, dalam Agus. Oh, Masya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah. Ya. Allahu Akbar. Gitu kan. Nah, yang tidak boleh itu ngotot. Nah, itu tidak boleh. Oh, jadi Kiai Ahmad Jazuli dalam mutiara dari pojok sini ngotot ya kayak jari Kiai Otong dari sini. Mutiara kanan. Jadi Kang Jazuli aja beli bukan gulet. Nah, itu nggak boleh. Dasar kamu kafir kamu Otong. Kamu. Nah, itu yang tidak boleh ya. Yang tidak boleh seperti itu. Ya, sebab kenapa? Ibarat tetap yang namanya manusia punya sisi kelemahan dalam memahami apa yang tersirat dan tersurat dari hadis kanjeng Nabi Muhammad SAW maupun Al-Quran firman Allah. Yang nggak boleh itu ngotot, berbeda boleh. Sing bloliku ngotot tukaran moyoki, nah itu yang nggak boleh tuh. Yang ngotot bingung. Ya. Ya nggak boleh. Terus Otong neraka sih aku tahu surga kita enak baik. Boh lah. Itu yang tidak boleh. Ya jadi aja ngotot kemudian loh. Berarti ada gajah. Wah, gajah. Ya kan? Kiai Ahmad Jazuli menafsirkan bahwa gajah itu adalah besar panjang. Kenapa? Karena si dicekeli belalainya kan. Si dicekeli belalainya. Jadi Kiai Otong nggak bisa pakai Jazuli. Gajah itu adalah ipis lebar kayak tampah karena sing dicekel kupingnya, iya kan? Jadi Kiai Agus nggak bisa Kang Jazuli. Kiai Jazuli itu stres itu. Kiai Otong stres kenapa? Gajah itu adalah cilik panjang karena yang dicekel buntutnya. Lah ngotot tukaran lagi tukarannya nggak boleh nih. Sing repot mana? Sing repot ini. Beli burung gajah, kanda gajah, ini repot ini. Ya. Beli burung gajah, kanda gajah. Otong. Iya otong mak beli. Aku. Bro gajah apa? Gajahku mah iya burung gajah kapan? Oh. Itu kedanin Bali, ada Bali. Bener Kedung Sari aja burung gajah. Repot ya. Jadi jelas mana nih guys, gawe rumah dikit. Toli ngotot mana guys nih. Ngotot teh kun apa? Orang. Jadi, nah ini kadang-kadang orang benar itu kalah dengan orang yang salah tapi ngotot kadang-kadang. Ya, anak ceritanya kayak cerita dulu kayak. Jadi ada seseorang yang dia berburu ke hutan. Tiba-tiba pulang dari hutan, dia bawa anak kambing. Ada dari anak kambing tuh di ban-ban kan. Teruslah contoh, lu maning hutan. Dari hutan dia bawa anak kambing, ya kan. Begitu masuk desa Kedung Sari ketemu dengan Otong. Mas Idrus bawa apa kamu? Anak kambing. Lah, anak kambing itu bukan anak kambing, itu anak kucing Idrus, itu kucing. Wih, sira, lama ngandel. Kucing itu. Bener sih Tom, lah kucing, ya ambil bertop, ketemu lagi dengan Edi, terus jawab apa? Anak kambing Kang Edi, anak kambing itu anak kucing terus, sok ketemu baru 10 mengkono, keder nih terus, bisa bener kucing tak apa kucing apa wedus ini ya, padahal anak wedus ini, ya kan? Nah, ketika benar ya, sebutnya kalah lah wong ngotot tuh, makanya yang ngotot tuh kadang-kadang menang. Ya itu repot paling gitu tuh ya. Menangan mentarong. Ketika itu ketemu dengan Kang Jazuli, orang yang terakhir, orang ke-11. Terus gak apa-apa ya terus. Iki Kang gawa anak kucing. Itu stres. Itu kambing terus kucing.
Kucing kan wedhus terus Kang Juli iki stres kan sirat terus jadi terus saya enggak terekam dari otot kucing dari Agus kucing dari Edo kucing ya itu tetap sekali wedhus ya wedhus konon kudu terus wah jangan sih ngomong kucing luwih kucing terus ini gawe wedhus ya jadi singketer sama sebenarnya Ya Idris. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi Konsisten. wabarakatuh. Jadi pilih salah satu di aja pala.